Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh pengendara di Merauke ditangkap polisi. Motifnya kesal tidak diberi uang. Pura-pura mogok sejumlah pengendara di Merauke tetap ditilang polisi. Enam jenazah korban jatuhnya pesawat Sam Air akhirnya teridentifikasi. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam proses penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang hingga kini masih disandera KKB. Jokowi mengatakan upaya pembebasan pilot Susi Air tidak bisa dibuka ke publik, namun ia memastikan upaya pembebasan terus berjalan dengan melakukan perundingan bersama KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air Philip Mark Mertens sudah 5 bulan disekap dan disandera KKB. Operasi pembebasan sudah dilakukan namun gagal, begitu juga dengan upaya negosiasi yang melibatkan sejumlah tokoh. Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea mengevakuasi seorang warga yang terseret banjir bersama sepeda motor yang ditumpanginya di kilometer 128 Merauke. Menggunakan tali 10 meter, sejumlah tentara berusaha menyelamatkan korban yang bernama Wilda dan duduk di bangku sekolah menengah pertama. Evakuasi berlangsung 1 jam dan korban akhirnya bisa diselamatkan, namun sepeda motor korban tidak selamat karena arus sangat deras. Cuaca buruk yang melanda perairan selatan Papua menyebabkan nelayan di pesisir Lampu 1 dan Pinaloka, Merauke menganggur. Mereka memilih menunggu cuaca membaik karena mencari ikan dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat bisa mengancam keselamatan nyawa mereka. Gelombang laut yang tingginya mencapai 3 meter menyebabkan perahu mereka rusak akibat saling berbenturan. Bagian yang rusak parah biasanya sayap atau semak. Polisi meringkus 6 orang yang diduga menganiaya warga di Jalan Pahlawan, Manokwari, Papua Barat. Ke-6 pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan di Mapolresta Manokwari. Minggu lalu 2 kelompok warga di Manokwari saling serang menggunakan busur. Akibatnya sejumlah warga, bahkan polisi terluka. Pemicu pertikaian adalah ulah para tersangka yang memalak dan menganiaya warga di lokasi. Tersangka berdalih tidak sadar karena dipengaruhi minuman keras. Mayat pria ditemukan tergeletak bersama sepeda motor di halaman rumah Jalan Ternate, Merauke. Kejadian ini mengejutkan warga yang kemudian langsung melapor ke Polres Merauke. Dari hasil olah TKP ditemukan identitas korban bernama Thomas, berusia 55 tahun. Franciscus, saksi yang bekerja sebagai penjaga rumah, mengatakan saat itu baru keluar rumah dan terkejut melihat mayat tergeletak di halaman rumah. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti dompet, sandal, dan lainnya, namun belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Kepolisian daerah Papua telah memetakan 12 kabupaten rawan konflik pada pemilu tahun 2024. Ke-12 kabupaten tersebut akan menjadi perhatian serius Polda Papua agar kerusuhan pada pilkada sebelumnya tidak terulang pada pemilu 2024. Mabes Polri saat ini menyiagakan ribuan personel Brimob Nusantara apabila terjadi peningkatan gangguan keamanan di Papua.
Sistem noken adalah sistem memilih dengan cara keterwakilan, sehingga satu orang kepala suku bisa mewakili ribuan warga memilih calon. Bom udara peninggalan Perang Dunia Kedua seberat 250 kg ditemukan di kompleks perumahan dinas Lanut Silas Papare, Jayapura. Bom berukuran panjang 125 cm, diameter 30 cm, ditemukan pekerja saat membangun jalan menuju perumahan dinas Lanut Silas Papare. Bom ini berbahaya karena masih aktif dan memiliki daya ledak hingga radius 1 km. Bom udara itu langsung dimusnahkan oleh tim Densipur Kodam. Hutan bakau di kawasan konservasi alam Teluk Yotefa, Jayapura, kondisinya mengenaskan. Kawasan ini penuh dengan tumpukan karang dan batang pohon bakau yang ditebang. Kondisi ini bisa merusak ekosistem di Pantai Hamadi. Pemerintah Kota Jayapura berjanji akan menghentikan penimbunan batu karang di kawasan hutan bakau yang masuk dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.